memang ini bukan termasuk aurat. Di dalam sholat ini tidak termasuk aurat. Di luar pun tidak termasuk aurat. Tapi supaya lebih memuliakan dirimu sebagai perempuan, memakai cadar itu lebih baik. Gitu. Tapi momen-momen tertentu kita harus membuka cadar itu di saat dengan mahram kita, muhrim kita, keluarga, anak kita, kakak adik, atau orang yang sesama frekuensi, mungkin majelis taklim ibu-ibu, sampean pakai cadar sendiri. Lah ngapain? Podo ibu-ibu pakai cadar lebih baik kalau di situ sampean keluar, di situ banyak fitnah, itu lebih baik. Bab ini menjelaskan diharamkan bagi seseorang yang tidak mempunyai wudhu ataupun wudhu tabarwi batal. Kemarin kan sudah menjelaskan perkara yang membatalkan wudhu alias hadas kecil. Ketika seseorang tidak mempunyai wudhu, maka diharamkan arba'atu asya, 4 perkara. Yang pertama itu as-sholatu, suci sholat. Sampean kadung sregep, wah aku pengen dadi wong wedok solehah, tak sholat lah. Tapi wis jelas-jelas ngentut kok, jelas-jelas ada wudhu kok. Maka kalau sudah tahu seperti itu, hukumnya haram, dilakukan mendapat dosa. Wa tawafulan tawaf, muga-muga awake dhewe saged haji, akhirnya iso ngibadah haji ya iso tawaf. Tawaf iki apa? Muteri Ka'bah. Wa masul mushafi, lan jembok mushaf. Jembok mushaf piye contohe? Iki ibarat Al-Qur'an ya. Jembok mushaf, demek ini tok to? Ra entuk. Ketika ada menyengaja bahwa dia sudah sadar tidak punya wudhu, lalu ada alah ben sakarepe, kok demek ini tok, itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Ya ndak apa-apa, wong tidak tahu. Langsung wa masul mushafi lan jembok mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf. Nanggung mushaf gini, Bilqis jika halo ya halo juga. Nah tadi demek menyentuh Al-Quran, sekarang memegang Al-Quran, nanggung Al-Quran itu juga hukumnya haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Pertanyaannya gini Mbak Moza, atau yang hadir secara online, ketika ada Al-Quran jatuh di lantai, tapi posisi sampean tidak punya wudhu, apa yang sampean lakukan? Wudhu dulu, yaitu boleh. Tapi karena bahasanya darurat, langsung diambil tidak apa-apa, langsung ditaruh di atas. Nah kalau wudhu dulu, ya lebih baik. Tuh. Boleh bertanya Ustadz, ya monggo, silahkan. Yang penting sampeyan ada perasaan pingin menghormati Al-Quran gitu. Kalau Al-Quran tiba ning isor niki ibarat itu kita sebagai umat muslim harus menghargai, harus menghormati, memuliakan Al-Quran. Ya aku tak wudhu kesuwen menghargai. Langsung diunggahke kok kene. Tuh. Kalau ada orang Al-Quran kan ada Al-Quran jatuh. Habis itu dicium 3 kali Kak, terus ditaruh di atas sih. Tidak apa-apa, itu bentuk cinta saja. Tidak apa-apa. Emangnya ada hukum haram mencium Al-Quran? Enggak ada. Wong saya sendiri kadang habis baca Al-Quran ini kadang gini. Apakah tidak boleh? Yo ndak no. Dalikal kita pula raiba fi, sebagai bentuk petunjuk. Sambil menolak ini ya, sambil menjawab pertanyaan ini ya, channel Aulia.
Apakah saya salah jika menolak salim kepada ustadz saya karena bukan muhrim dan semenjak saat itu saya dicap sombong? Sampean tidak salah menolak ajakan salaman walaupun dia seorang ustadz. Ini yang ngaji saya perempuan. Dia apa istilahnya umurnya ya hampir seumuran saya 36 sampai 32 ya. Itu pernah tak ajak salaman? Pernah tak ajak salaman? Pernah? Tak ajak salaman gini? Enggak pernah. Ya karena bukan masalah baik atau enggaknya, tapi itu kaitannya dengan akhlak, pantas atau ora pantas. Dianggap sombong, ya biarin aja. Hakikatnya hukum fikih itu juga mengajarkan supaya sampean sebagai wanita itu menjaga kesucian diri sampean walaupun hanya sekedar tangan. Tuh. Jadi tidak apa-apa kalau sampean menolak walaupun itu ustadz atau apa. Tapi juga ibarat kalau nyun sewu dulu bunyai saya, guru saya itu seorang sepuh. Ibarat kalau istilahnya itu nenek-nenek ya. Kadang beliau berkenan, kadang beliau tidak. Diajak salaman saya ataupun santri yang lain. Tapi beliau aslinya waktu muda kan seorang perempuan dan saya itu santri putra. Beliau itu tidak berkenan karena beliau sudah sepuh, sudah tua. Akhirnya dia berkenan diajak salaman karena bahasa fitnahnya tidak ada. Iki aku salaman karo sing ngaji siji tok. Dadi ini fitnah. Apalagi sampean jagani kalau ada fitnah antara manfaat bersalaman dengan ustadz sampean dan mandorotnya itu lebih besar mandorotnya. Mendingan enggak usah salaman, saran saya gitu. Yang penting hati sampean hormat. Gitu Mbak Aulia, ada pertanyaan lagi monggo. Atau Mbak Moja mau bertanya? Ndah. Mau ngejak salaman. Guyon. Lanjut. Wayah rumulan haram alal junubi ing atase wong junub, berarti hadas besar. Sitatu asya'a. Apa sitatu asya'a nenem pira-pira perkara. As-sholatu suwiji salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf, wa lubsulan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Ini diharamkan bagi seseorang yang junub, baik itu keluar mani, habis berhubungan, ataupun haid atau nifas, atau apa lagi sing hadas besar. Pokoknya yang tadi itu ya, itu diharamkan bagi seseorang untuk apa? As-sholatu siji sholat, dua wa tawafulan tawaf. Ini sama tadi dengan hadas kecil. Wa masul mushafi demek mushaf sama. Wa mluhulan menanggung membawa mushaf. Tambahan lagi bagi orang yang junub atau hadas besar, wa lubsu fil masjid meneng ing dalam masjid atau apa namanya? Apa meneng ning jero masjid apa? Iktikaf. Dihukumi haram bagi orang yang hadas besar. Wa qiraatul Qur'an. Samen haid maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu dihukumi haram kalau niatnya baca Al-Qur'an. Kalau niatnya berzikir, nah, kalau niatnya belajar, ada. Jawab lagi ya. Ada lagi Ustadz, kan saya pernah mau istiqomah memakai cadar, tapi Ustadz saya bilang begini, pakai cadar itu mengikuti budaya orang Arab saja. Dan Ustadznya juga bilang pakai cadar itu teroris. Piye jawab iki? Piye Mbak Moja? Mau istiqomah pakai cadar, lalu Ustadznya bilang cadar itu budaya Arab, betul. Ustadz juga bilang pakai cadar itu teroris. Nah ini saya tidak cocok. Tapi kebanyakan cadar ya pakai teroris ya. Cuma masalah cadar atau enggak itu tergantung kenyamanan sampean. Ketika sampean nyaman, pingin menjaga kemuliaan diri sampean dengan memakai cadar ya enggak apa-apa.
jangan berpikir istilahnya budaya Arab atau yang lain, supaya sampean menjaga diri saja. Istri saya aja kalau dia keluar tak suruh pakai masker, nggak usah pakai cadar. Karena apa? Jaga nih fitnah-fitnah dari laki-laki lain, ya. Nyun sewu mulut. Memang ini bukan termasuk aurat. Di dalam sholat ini tidak termasuk aurat. Di luar pun tidak termasuk aurat. Tapi supaya lebih memuliakan dirimu sebagai perempuan, memakai cadar itu lebih baik. Gitu. Tapi momen-momen tertentu kita harus membuka cadar itu di saat dengan mahram kita, muhrim kita, keluarga, anak kita, kakak adik, atau orang yang sesama frekuensi, mungkin majelis taklim ibu-ibu, sampean pakai cadar sendiri. Lah ngapain? Podo ibu-ibu pakai cadar lebih baik kalau di situ sampean keluar, di situ banyak fitnah, itu lebih baik. Ustadz, pakai cadar itu teroris. Ya, ada sebagian di daerah Timur Tengah memakai cadar itu kebanyakan dari teroris. Tapi tidak semua teroris itu memakai cadar. Intinya sampean bersihkan hati, memakai cadar supaya memuliakan diri sampean dan karena itu saja. Gitu Mbak Aulia, monggo sambil ngaji, sampean tanya-tanya enggak apa-apa. Ben Mbak Muja ketut tanya. Ngantuk ora Mbak Muja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. As-sholatu suci ku salat wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan jemek mushaf. Wa hamluhu lan nanggung mushaf. Wa lubsu lan meneng fil masjid ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Wa saumu lan poso. Wa talaqu lan tolak. Wa talaqu lan talak. Wal maruru lan liwat fil masjid ing dalem masjid. In khafat lamun wedi wadon talwi sahu ing tumetese getih. Wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan barang baina surati kang antarane wudel warubati lan dengkul. Diharamkan bagi orang yang lagi haid itu 10 perkara. Perhatikan Mbak, ya. Penting iki gawe perempuan mbek sing ngaji online. As-sholatu haram lho hukumnya. As-sholatu satu sholat. Wa tawafu dan tawaf. Wa masul mushafi memegang menyentuh mushaf. Wa hamluhu lan membawa mushaf. Pertanyaan gini, tadi kan mendemek menyentuh mushaf itu haram, membawa haram. Kalau Al-Quran yang taruh di tas, Kan pegang tangan. hah? Kan pegang tangan. Haram apa enggak? Haram. Pegang kan kalau bawa Al-Quran kan dipegang sama tangan, atau Pak ditaruh di tas kan juga dipegang sama tangan. Masukkan tas, Iya. dibawa. Haram apa enggak? Demeke haram. Iya. Bawa dia pakai tas haram enggak? Enggak. Enggak toh? Iya. Ya wis, masuk podo. Intinya bawa kertas saja, bawa sakunya, sampulnya Al-Quran gitu nak ning pondok kan ngono kuwi. Niat ingsun nggawa sampule Al-Quran. Oke. Oh, boleh Kak. Ya boleh no. Tapi ya seharusnya lebih baik wudu. Nah kan head. Tapi kan saya belajar. Nah gitu loh. Berarti ya enggak apa-apa, yang penting tidak ada niatan selain merendahkan apa Mbak? Pokoknya intinya pingin memuliakan Al-Quran, pingin belajar, enggak apa-apa. Walubsu fil masjidi lan menang ing dalam masjid, berarti iktikaf. 5 menit Pak, untuk apa? Aku head tapi pingin iktikaf. Ora entuk. Nak tak sedilu ya Pak, 1 menit. Haram. Lah terus piye Pak? Haram iki mbok lakoni du. Ya aja padune pengin solehah sampai head iktikaf. Wa qiraatul Qur'an lan maca
kemarin ada pembahasan kan di grup Tadarus Khataman Al-Quran. Ya dulu tapi sampai sebelum masuk. Jadi kayak head boleh baca. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang enggak. Tapi ada yang bilang kalau ada artinya terjemahannya boleh. Boleh ya memang. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Kalau nggak ada nggak boleh. Kalau ada terjemahannya boleh. Kalau nggak ada terjemahannya posisi perempuan head. Iya. Ya. Langsung kalau ada terjemahannya boleh. Kalau enggak ada enggak boleh. nggak boleh. Insya Allah seperti itu Mbak. Guru saya, bunyai saya Hajarul Jannah dulu kan apa istilahnya? Rondo ya apa bahasa Indonesia? Janda. Karena beliau itu pimpin santri banyak. Otomatis ketika ngajar itu biasanya pakainya Al-Quran yang ada tafsirnya atau terjemahnya. Niatnya juga tidak membawa Al-Quran, tapi niatnya yang bawa terjemahan. Beliau posisi libur tapi juga masih memakai ruku gitu ya. Kayak istri saya juga sama tuh, Al-Qurannya 2 versi, yang terjemah juga yang khusus untuk menjaga Al-Quran. Jawab lagi ya, ben rada enak ya Mbak ya. Mbak Aulia, kebetulan Ustadz membahas head nih. La ilaha illallah. Emang betul Ustadz kalau orang head dilarang berziarah kuburan. Betul apa enggak Mbak Muza? Betul. Alasannya apa? Ya karena kotor. Kotor. Posisinya kan kotor. Maksudnya posisi diri kita kan kotor, kalau makan kotor. Ya ya bener apa enggak wi? Iya betul. Yang enggak boleh itu apa? Maksudnya nggak boleh dimakan. Mencabut rumput. Enggak, head kenapa alasannya enggak boleh di makam kuburan atau ziarah? Alasannya apa? Karena libur itu. Alasannya yang kuat apa? Mungkin kan posisi pertanyaannya ini perempuan head pengen ziarah boleh apa enggak? Atau ada orang mengatakan katanya kok enggak boleh gitu. Iya enggak boleh. Ayo alasannya apa? Ya alasannya head tuh. Karena kotor. Iya. Apakah masuk kuburan harus suci? Iya. Ini jeraya, enggak, saya kasebkan al-hikmah. Tidak harus Mbak, cuma hukumnya makruh karena perempuan lagi haid itu sensitifnya tinggi. Jaga nih nanti terbawa perasaan, akhirnya sedih terlalu berlarut. Mendungake keluarga akhirnya sedih berlarut dan yang lain-lain. Tapi posisi kotor itu ya seharusnya jangan. Tidak sampai masuk ke wilayah haram atau enggak, tapi kalau bisa hukumnya makruh saja. Termasuk kayak istihosah, saya memperbolehkan masuk wanita haid masuk ke musala boleh, tapi hukumnya makruh. Yang jelas-jelas haram itu masjid. Ini ngaji kita apa ya? Ini ngaji Safinah, ngaji fikih. Tapi kalau di luar kan boleh, maksudnya enggak di apa area dalam gitu kan boleh. Di dalam enggak apa-apa, di luar enggak apa-apa. Enggak kalau masjid toh. Oh, kalau masjid. Kan di luar toh. Oh, emperan. Ya, di emperan enggak apa-apa. Kalau di dalam yang tempat sholat itu yang enggak boleh haram. Gitu. Kalau bisa ya jangan. Alhamdulillah, mugi-mugi barokah, amin ya rabbal alamin. Lalu wakiraatul Quran tadi sudah dibahas ya, ketika haid dilarang membaca Al-Quran. Lha Pak, kalau hafidhoh atau hafid, nah hafid wi wong lanang sing hafal, sing lagi pengajian kitab Syafi'i aja ya. Iya betul. Kalau hafidhoh itu perempuan yang hafal Al-Quran. Jedanya wong haid itu umumnya itu 7 harinan ya, 7 harinan. Lalu ada yang lebih Mbak ya? Ada yang lebih enggak? Enggak tahu, ada mungkin. Tapi kebanyakan kan semingguan ya. Ya. Kadang mungkin titik IQ seseorang kalau tidak membawa Al-Quran, menjaga Al-Quran,
nanti hafalannya Al-Quran itu kan harus dijaga. Ketika sudah berderajat hafid ataupun hafidh, kok sampai ada hafalannya hilang, hukumnya haram. Ya, ketika haid bagaimana, Pak? Diperbolehkan, tapi niatnya berzikir dan memakai Al-Quran terjemah atau ada tafsirnya, tidak apa-apa. Niatnya zikir. Nah, niatmu membaca Al-Quran, hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena itu kalamullah. Kalamullah, ucapan ataupun dawuhe Gusti Allah, harus dimuliakan. Wa saumulan poso, baik poso wajib ataupun poso sunnah. Haid, libur. Duh, iki kok hari Ramadan pertama, aku pengen puasa ndak ada, meh subuh kok metu haite iki piye iki. Wis ora apa-apa, tak melu puasa lah. Melu puasa ora apa-apa, tapi niate ora, prakteknya sama seperti orang gitu. Paham ndak Mas? Yang penting sampean ora niat-niat nglakoni poso. Prakteknya dalam arti sampean sebelum subuh, sebelum waktu sahur sampean sahur, nanti bukanya maghrib ini tidak apa-apa, tapi sampean tidak terkategori dan tidak melakukan sesuai dengan orang puasa. Kalau misalnya puasa terus kan buka puasa kurang 5 menit gitu, ya ndak sah, no, batal wong urung masuk waktunya maghrib kok. Wong kurang 1 menit pun ya jangan. Berarti tetap dibatalin, langsung dibatalin atau gimana? Nggak sengaja apa ndak sengaja? Iya enggak, ya karena libur itu. Ya ndak apa-apa, wong ibarat perempuan ya, libur kurang 5 menit udah buka. Ya batal loh, Mbak. Wong kurang 5 menit. Tidak apa-apa mengulang-ulang hafalan, karena takut hafalannya hilang, namun tidak boleh menambah hafalan. Betul, setuju. Jadi menjaga, yang wajib dijaga itu ya hafalannya, bukan menambahnya, bukan. Kalau perempuan gitu. Kurang 10 menit, setengah 6, lebih 5. Ih, habis ini mau buka puasa. Es teh, kolak, gorengan. Loh, kok metu getih, aduh. Puasanya bagaimana hukumnya, Bah? Walaupun 1 menit juga. Iya, kan belum masuk waktunya, mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tolakulan, tolak ya, Mbah? Talak. Talak itu apa namanya? Kerana bujuku, kamu saya cerai. Perkara yang diperbolehkan oleh Allah tetapi yaitu talak, mengungkapkan kata perceraian. Jadi khed kok dicerai, tidak boleh, hukumnya haram. Yang nak berkhed itu, Pak, into, tapi dibenci Allah. Muga-muga lek ndang rabi, Mbak Muja. Amin apa ora? Amin. Ya, amin. It's true that religion was revelation. Aduh, Prophet Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Bahasa Inggris. Iso bahasa Inggris sampean iki? Iki artinya iki. Iki nak Prophet Muhammad iki, Nabi Muhammad aku paham. Nah. Bon, lanjut. Wal maruru fil masjid, lan lewat ing dalam masjid. Jadi tadi, Mbak, sampean kan bagi perempuan haid, ini tempat sholat ya. Ini yang latar ya. Sampean lewat jero ngene ra ento. Lewat tok ra ento. Tapi kalau teras kan boleh. Ya boleh, tapi ya hukumnya makruh, mendingan tak usah. Dadak pelayan ning ngarep teras masjid nopo. Kan gitu. Lalu wal maruru fil masjid, diharamkan bagi orang perempuan haid lewat di dalam masjid. Lewat tok. Nak melayu piye, Pak? Ya ra ento. Lah nak belakang luwih meneh ra ento. Dengan syarat tak pol sih.
in khafat talwisahu, dengan syarat ada kekhawatiran kalau ada nanti darah yang menetes. Jadi ketika perempuan haid lalu tidak ada rasa khawatir ora bakal netes, iki wis rapet iki ombo ora bakal netes, ndak apa-apa lewat tok. Mungkin ada kudunge ketinggalan, mungkin tasnya ketinggalan, tidak apa-apa. Pripun, ada pertanyaan pripun? Udah dijawab itu tadi. Ya? Ya udah. Ya udah ya, wah, iki lho. Mbak iki kurang lebih salah satu jenis istimewa nih ngono. Sadurunge mboten kok tak jawab. Ustadz, misalnya kita lagi haid nih, tapi kita emang bisa Ustadz, karena teman saya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Piye maksud iki? Oh, kaitannya makom tadi. Misalnya kita lagi haid, tapi kita mau puasa, sementara sahur dulu loh, kok ngono? Kita lagi haid nih, tapi kita mau puasa, sementara sahur dulu baru mandi wajib. Emang bisa Ustadz? Karena teman saya ada yang bilang boleh ada, boleh tidak. Sementara kita lagi haid, mau puasa, sahur dulu baru mandi wajib. Piye Mbak? Maksudnya Mbak? Tak wocoke paham Mbak? Kita lagi haid nih, tapi kita mau puasa, sementara sahur dulu baru mandi wajib. Emang bisa Ustadz? Karena teman saya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Oh, haid lalu sahur, po haidnya terakhir. Saya kok belum paham pertanyaannya ya. Mungkin itu sebelum kali Kak, sebelum terus kemudian terjadi haid itu mungkin kan ya. Jadi kalau mandine barang lho. Apa? Pertanyaannya diperbaiki. History www. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya biar memahamkan saya nggih. Fil masjid wal maruru fil masjid in khafat talwisahu. Kalau diharamkan bagi perempuan haid untuk riwariwi liwat melayu ning jero masjid. Tapi kalau ada perasaan takut kalau darahnya haid keluar atau netes. Tapi in khafat talwisahu, kalau tidak ada perasaan takut kalau menetesnya darah haid, maka tidak apa-apa. Lalu wal istimta'u lan ngalap seneng bima baina surah wa rukbah, iki bagi perempuan yang punya suami atau istri yang punya suami, untuk berhati-hati ketika istrinya lagi haid, tidak boleh istimta, ngalap seneng bebujuan antara baina surah wa rukbah, baina surah wa rukbah. Nah, perempuan lagi haid, lagi libur, tidak boleh demek-demek, ngurut-ngurut antara wedel dan dengkul. Mulai wedel gini sampai dengkul. Bu, ayo Bu, ayo, tidak boleh. Haram. Liyane Pak Ustadz, liyane duri dengkul, mulai dengkul sampai wedel bebas, tidak apa-apa. Istilahnya nak rodok wong pinter sithik, Mas Buju ndak boleh istimta. Nak wong ngaji paham apa wi istimta? Baina surah wa rukbah, dengkul nganti wedel. Ada pertanyaan? Monggo. Belum praktek ya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oh gini ada pertanyaan sing mau lanjutannya. Belum mandi wajib Ustadz, tapi mau ikut puasa, tapi saya sahur dulu baru mandi wajib pada saat subuh karena waktu kepepet. Apakah bisa puasa Ustadz? Piye Mbak? Paham enggak pertanyaannya? Itu haid terakhir. Oh haid terakhir, belum mandi wajib, tapi mau ikut puasa, pingin sahur dulu. Apakah mandi wajibnya setelah subuh atau karena sudah mepet waktu subuh, akhirnya ngoyak sahur, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa Mbak Aulia.
Karena itu waktu darurat. Dah wong settingane takdir Gusti Allah ngono. Aku pengen poso tibake libur. Poso wis kurang seprapat. Lagi asar tibake tambah head. Ya wis takdire libur. Ngosok ora poso. Tibake kok wis suci, berarti ndak apa-apa. Maaf Ustadz banyak tanya, ndak apa-apa sampean banyak tanya tambah seneng mergo iki sing kaji sing makat wong siji delalah. Nah sampean ra tekok iki tambah komunikasine mati. Ini perempuan sama yang ngaji perempuan ini dengan saya. Tak ketoke wajahmu ya. Iki wong wedok. Bon. Ada pertanyaan monggo Mbak Muja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Al-Quran Kak. Monggo. Apa yang kita lakukan kalau ada Al-Quran tua gitu Kak? Maksudnya Al-Quran yang udah nggak bisa kepakai, nggak bisa kebaca kayak gitu. Apakah kita buang atau kita gimana? Baca bismillah, niat ingsun menghormati Al-Quran lalu dibakar. Dibakar. Kalau dipendem itu bahaya karena masih ada beberapa huruf hijaiyah, kadang yang masih menyambung, kadang ada lafaz jalalah, lafaz Allah, kadang ada lafaz Muhammad yang masih menyatu di situ. Itu baca 30 enggak ya Kak? Enggak. Boleh baca 3 intinya di situ titik poinnya ada Al-Quran tua sobek-sobek tidak bisa dibaca utuh, tapi kadang kan masih ada itu atau di bahan rayap. Nah itu untuk menghormatinya bagaimana? Kalau disimpan ya ngebak-ngebak, wong disimpan ya ora iso dibaca, ya wis dibakar wae niat ingsun menghormati Al-Quran. Nanti setelah dibakar begini biar huruf hijaiyahnya tidak membentuk kalam yang kalimah yang dimuliakan, lafaz Allah, lafaz Muhammad dan yang lain-lain. Jadi maksudnya kalau udah jadi apa gitu digini-gini. Ya biar rusak. Jadi maksudnya kalau belum ada yang terbakar masih ada yang bisa berarti dibakar. Kalau bisa dibakar, jadi tuntaskan semua. Yang dihormati Al-Qur'annya kan tulisannya bukan kertasnya kan Mbak ya. Boleh silakan bertanya. Jadi itu di musola dulu, ini sebelum dibangun Mbak. Itu kan banyak Al-Quran bekas, bolong-bolong, bahkan kadang kena rayap, kadang kena koyok tanah dan yang lain. Itu dibaca ya tidak bisa, mau baca ya tidak tertarik karena kadang kertasnya sudah kuning banget itu. Ya. Itu diwaca ra iso akhirnya takmir waktu itu pripun Pak Nasa dibakar aja. Jenengan mawon yang bakar, ya tak bakar di situ. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun menghormati Al-Qur'an. Maca Al-Fatihah, wis bakar wis. Dadi campur dadi Quran. Quran, Al-Qur'an tak jadikan satu. Ya, monggo. Kalau aku namanya Al-Quran sobek ditambah boleh enggak? Boleh. Tapi intinya Al-Qur'an itu hakikatnya satu, membacanya. 2, isinya. 3, menghormati. Apalagi? Kan intinya Al-Quran ya, sampean punya Al-Quran tujuannya apa? Untuk apa? Bisa dibaca enggak? Kalau ditempel bisa ya enggak apa-apa. Nah, sengaja mbok urek-urek. Wih, pripun, Mbak? Nah, karena intinya kan dihormati karena itu kalamullah. Monggo bertanya lagi enggak, Pak? Ada tulisan Arab itu dirobek ya, Kak? Ya? Kan maksudnya kan ada anak-anak kecil kan nulis Arab kayak gitu. Nggih. Nah, terus surah apa gitu lah, terus habis itu disobek-sobek gimana itu Kak hukumnya? Ya enggak apa-apa toh. Disobek-sobek toh? Enggak apa-apa. Dulu sempat saya ngaji di bapak-bapak. Kalau ngasih undangan jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah boleh tapi pakai bahasa Indonesia.
Nah, sekarang anak kecil tujuannya nulis Arab katakanlah. Nulis surat pendek. Setelah nulisnya selesai dapat nilai. Apakah anak kecil sudah tahu harus menghormati? Kan tidak tahu. Kalau kita tahu berarti kalau bisa disobek-sobek supaya tidak terbaca seperti ayat suci itu. Kalau sampean tahu, kalau tidak bisa menghormati ya dibakar. Intinya jangan sampai kita tidak memuliakan Al-Quran dan jangan sampai kita merendahkan, meremehkan. Kalau bisa memuliakan kan gitu. Monggo bertanya lagi, iki sing tekok monggo jokel aja. Nah. Besok pertemuan besok bahasnya tayamum. Nak tak bahasa iki rene Mbak Isti kowe eman-eman mesake. Ya, bener tayamum ki piye kan. Kalau mukena udah rusak itu kalau dibuang piye Pak? Ya tidak apa-apa toh. Ya apa? Soalnya ada yang bilang nggak boleh gitu. Alasannya apa? Nggak tahu sih. Tak tanyain nggak mau jawab. Mukena sobek-sobek atau bolong-bolong atau? Iya masih bagus, cuma apa namanya mau dibuang gitu. Mukena kan fungsinya menutupi aurat untuk melaksanakan. Alasan sampean mau buang karena apa? Ya karena udah lama. Nggak ada yang bolong. Ya ada sedikit. Kalau masih layak kasihkan orang, kalau ndak layak ya Kalau udah. nggak ada yang mau piye Kak? Lah terus piye? Mbok paksa? Ya dibuang, dibakar. Kalau ndak ya udah dibuang saja. Intinya kembali pada hukum baju gitu loh. Bahkan kalau sampean sudah 2 tahun, 3 tahun ra ganti mukena lagi rodok apa? Rodok pelit, medhit babakan agama. Iki sing ngandani ya punya iku biyen kok. Rasa pelit-pelit karo alat tuku sarung, tuku klambi. Kuwi biyen aku ora pelit, Mbak. Saiki rada pelit iki. Bodoh ora tuku blas. Bertanya lagi. Apakah benar jika kita memimpikan seseorang berarti dia bukan jodoh kita? Loh, ngose itu. Jadi Mbak Aulia tadi ini. Ustadz mau bertanya lagi ambek ketawa. Apa emoji ini ketawa. Apakah benar jika kita memimpikan seseorang berarti dia bukan jodoh kita? Tergantung isinya mimpi apa. Satu itu. 2, sebelum mimpi sudah posisi suci apa enggak? Itu pertanyaannya masih umum. Agak masuk lagi biar apa bosan ini kalau menjawab juga tidak ragu-ragu. Mimpinya bagaimana? Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya di Islam ketika seseorang memberikan sesuatu ke orang lain tapi dia memberikan sesuatu dengan maksud tertentu. Hukumnya bagaimana? Memberikan sesuatu kepada seseorang tapi ada tujuan tertentu. Ya hukumnya boleh-boleh saja selama orang yang berkaitan tadi tidak dirugikan, tidak dibohongi, hukumnya boleh-boleh saja. Ya piye ya? Ya hukumnya boleh-boleh saja selama yang diberikan itu perkara halal. Lalu tidak ada tujuan membohongi, tidak ada yang dirugikan, tidak apa-apa. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada tujuan kita Mbak Muza tak akan roti tak kayak racun. Aku bar maling roti tak kayak ke sampean. Sampean terima boleh apa enggak? Saya kan maling, ngambil roti di toko. Tak kasih racun. Sampean menerima boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Saya memberikan boleh enggak? Saya memberikan boleh enggak? Saya kan maling roti dari toko, tak berikan sampean menerima boleh enggak? Boleh. Saya memberikan boleh enggak? Enggak, karena hasil gitu loh.
kembalikan pada hukumnya seperti ini ku. Selama tidak dirugikan, tidak dibohongi, tidak masalah. Kaitannya mimpi jodoh bagaimana? Ini tak berikan tips ya, ben mimpi sampean itu isyarah. Ini Mbak Mujarum, oke. Posisikan sebelum tidur sampean sudah posisi suci, nggih. Posisi suci, sudah berwudu. Habis itu jenengan kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Habis itu kepada orang tua sampean, bapak ibu sampean. Habis itu doa, ya Allah semoga petunjukmu, saya dapatkan petunjukmu lewat mimpi ini, amin ya rabbal alamin. Monggo jenengan bebas dikiran sholawat monggo boleh, istighfar boleh, pokoknya dikir-dikir yang di situ asmanya Allah ataupun sholawat monggo. Insya Allah nanti mimpinya itu mimpi petunjuk, tergantung doamu. Mimpi petunjuk jodoh, mimpi petunjuk bisnis, mimpi petunjuk kesehatan, mimpi petunjuk yang mendolimi sampean, mimpi petunjuk atau yang lain. Yang di situ insya Allah ada petunjuknya Allah lewat mimpi, seperti kayak istikharah itu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Anji sami-sami. Pertanyaan lagi, Mbak? Ada pertanyaan? Kalau sajadah juga gitu ya, Kak? Apa? Kalau sajadah juga sama. Ini sama. Sajadah welek langsung mbok kayak wong. Ya intinya itu, poin intinya kayak rukuh ataupun sajadah itu, poin intinya itu melengkapi kita supaya kita lebih nikmat beribadah, lebih khusyuk dan istiqomah dalam beribadah. Bukan sajadahnya, bukan rukuhnya. Intinya berarti rukuh dan sajadah kembalikan pada hukum kaitannya baju. Boleh. Ustadz, misalkan ada orang yang hamil di luar nikah, apakah pada saat kita ingin menikahinya kita harus menunggunya sampai melahirkan dan selesai masa iddahnya baru boleh dinikahi atau bagaimana Ustadz? Kalau bisa ketika ada perempuan hamil di luar nikah, pernikahannya setelah masa iddahnya selesai. Untuk apa? Untuk membenarkan nasabnya. Benar-benar itu bukan anak kita, loh, anak kita benar-benar bukan keturunanmu, kok dari anak kita bar. Intinya ben nasabnya bener keturunannya siapa. Tapi fenomena di masyarakat biar menutupi, akhirnya nikah. Ya monggo. Kalau biasanya kaum pesantren atau kiai itu biasanya ya tetap menjaga frekuensi, menjaga nasabnya itu. Tapi kalau malu ya nikah ya apa-apa, daripada madharatnya lebih besar. Boleh, jokel aja boleh. Seharusnya setelah melahirkan iddah baru dinikah. Seperti kayak perceraian sebab kematian. Itu kan tidak boleh, kata ya saya ingat bunyai saya. Itu suaminya Pak Yai saya meninggal, habis itu masa iddah 3 bulan. Habis itu lagi ibarat membuka peluang untuk orang lain. Gitu. Sekarang aja masa iddah kadang menyesuaikan nyun sewu. Kalau masa iddah itu kalau ekonominya belum kuat berepon, Mbak. Katakan si A, suami meninggal, perempuan, padahal dulu di rumah saja yang kerja suami. Iki nak 3 bulan ora kerja perempuan, kira-kira piye? Problem di masyarakat kan gitu. Untuk menjaga masa iddah kurang lebih 3 bulan, 3 sucian ya. 3 sucian. Itu kalau tidak bekerja bagaimana? Piye Mbak hukumnya? Ya kembali ke hukum darurat. Boleh bekerja tapi jangan sampai ada pernikahan. Intinya gitu. Setelah bekerja, setelah selesai hajatnya bekerja, ya udah pulang ke rumah aja. Kembali ke hukum iddah.
Kalau kecuali ekonominya kuat ya tidak apa-apa. Makasih banyak loh Ustadz, mohon maaf saya banyak pertanyaan. Nggih, sami-sami ya Allah, mau matur suwun. Jokel aja monggo, satu lagi pertanyaan dari Jokel. Mbak sampean nunggu apa? Kalau apa namanya, kalau tadi kan rambutnya sama kuku dikumpulin Kak, itu maksudnya kalau selain rambut dan kuku apakah harus sama juga dikumpulin? Contoh misal kulit kan ada yang mengelupas gitu, gimana Kak? hukumnya sama seperti itu tuh Mbak, disamakan seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan anggota badan karena yang besok yang menjadi saksi itu ya anggota badan kita. Jokel aja sudah. Kalau bertanya monggo tak tunggu ini rokok selesai dah tak tutup. Wis rada wengi ya. Iki mulaine ya rada wengi sian. Ya Allah. Ini ngajinya setiap Jumat malam Setu, dan kalau ngaji offline ya Jumat malam Setu dan Selasa malam Rebu. Kalau Selasa malam Rebu itu di musola, bukan di sini. Okay. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal daimi ya rabbi bil mustafa badi maqasidana Villana mamadaya wasi'al karami ya arhamar rahimin Rahimin ya arhamar rahimin farijalal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, itu misalnya Wis disalam dadak teko. Ya monggo. kan apa namanya, Penting iki wis ra majelis ilmu ya. Majelis santai ya. kan ada orang Iya. kan itu apa namanya, pergi ke orang pintar kan kadang dikasih coretan tulisan Al-Quran kayak gitu. Raja. Nggak tahu pokoknya itu, terus habis itu dibakar terus diminum, itu gimana hukumnya itu Kak? Niatnya apa? Ya niatnya nggak tahu ya, saya taunya kayak gitu. Kira-kira makan itu halal atau haram? Enggak sih menurut saya. Ya aslinya kembali pada niat, satu itu, dua pantas atau enggaknya. Niatnya kertas yang ditulis Al-Quran lalu dibakar ya, lalu dimakan, itu kembali ke niatnya, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk pengobatan, Tujuannya pengobatan ya boleh saja loh. Yang tujuan pengobatan tidak boleh itu dari perkara haram dan najis, contohnya darah hewan. Lalu Al-Quran yang tujuannya seperti itu, kalau mencari berkah ya tidak apa-apa, cuma kan tidak pantas, seakan-akan apa istilahnya, tidak menempatkan pada sesuatu yang pas. Al-Quran waktu ditulis langsung dibakar lalu diminum, tidak sampai hukumnya haram sih enggak, selama tujuannya tidak meremehkan. Pokoknya kalau tujuannya tidak meremehkan, merendahkan Al-Quran, tidak ada hukum dosa. Itu Al-Quran itu seingat saya itu dua, antara nikmat dan laknat. Kalau kita bisa memuliakan Al-Quran, menjaga Al-Quran, akhirnya dapat kalau kita merendahkan atau meremehkan Al-Quran, akhirnya dapat gitu. Poinnya dua Al-Quran. kalau
orangnya itu apa tulisan Arab tapi kayak bunyi selawatan gitu terus disimpan, itu gimana Kak? Itu sama kayak jimat, Mbak. Itu makanya jimat itu bahasanya ini kayak apa, kemarin pas tak jelasin istighosah syirik khafi. Kalau kita percaya pada tulisan Arab itu yang bisa menolong kita, itu namanya syirik khafi, syirik sing bahasanya samar-samar atau rahasia. Seakan-akan kita itu mintanya pada Allah, tapi nak ragu alat kui, tulisan kui raman mantep, akhirnya syirik tapi rada halus. Nak syirik gede kuwi langsung mbah iki sing penjaga pohon iki njaluk langsung kuwi. Iki syirik gede. Utawa langsung sujud ning ngarepane guwa atau wit apa, pohon apa. Lah kuwi syirik gede. Kayak tadi itu kategori syirik khafi. Syirik yang halus. Gitu. Kalau enggak percaya sama itu piye, Kak? Ya enggak apa-apa, wong wasilah, seperti kayak ki ana tulisannya Allah. Kan nih sekedar mengingatkan dan iya. Apakah saya kita kayak tempatnya ini ben ki seakan-akan gambarnya ini kan? Gitu. Paham enggak maksudnya? Makanya dalam wong pinter, termasuk pintere saya, aku rata ngei jimat karo wong-wong. Iya ndak? Mbak iki gawa wis penting ngene di luar kamar mandi dicopot ndak? Saya ndak bilang itu. Jagani syirik khafi. Ustaz, saya sering bermimpi ketemu almarhum adik saya, tapi dia tidak pernah berbicara dan saya sering bermimpi buruk. Kira-kira pesan kalau sampean melihat dari mimpinya itu raut muka beliau itu senyum, jengkel atau apa, Mas Jokel aja. Coba tak tunggu. Karena faktornya banyak. Ngimpeni wong iki faktore banyak. Kayak gini kan pertanyaan yang masih umum, aku rawani langsung menjawab. Katakanlah pertanyaan gini langsung tak jawab A atau B, tidak berani. Terus mimpinya itu seakan-akan memberi kesan bagaimana. Baru saya bisa menafsirkan. Jimat dulu saya sering buat pegangan-pegangan, akhirnya tak rasa-rasake yo. Termasuk saya itu pernah dikasih Habib loh. Saya senyum kadang datar. Berarti kalau bisa adik sampean didoakan. Intinya didoakan aja, kirim Fatihah atau kalau memungkinkan ya ke makamnya sambil didoakan. Intinya itu insya Allah itu biasanya kalau pengalaman saya, beberapa orang yang mimpinya motifnya hampir sama dengan sampean itu kebanyakan ahli kubur minta didoakan. Mau apa? Kode apa? Cekelan ya? Cekelan, pegangan. Saya dulu itu sering pakai pegangan, termasuk diberi Habib uang 2000 tidak boleh digunakan apa-apa sebagai uang pemancing. Wah, tak masuk ke dompet itu sampai beberapa tahun loh, Mbak. Yo piye yo? Yo nyatane yo nek ora ana duite yo ora enek duite ngono. Tapi duit 2000 kuwi akhirnya seakan-akan lah yo. Aku kan punya Gusti Allah. Mintanya kan pada Allah, lalu ikhtiar, lalu doa. Ngapain aku percaya dengan uang ini? Walaupun itu pemberian Habib. Akhirnya duit 2000 kuwi ya. Akhirnya duit 2000 tak beli rokok aja daripada ganggu hati syirik tadi. Almarhum meninggal karena diguna-guna. Ya penting doakan. Kalau bahasa meninggal itu sudah wilayahnya Gusti Allah. Mungkin prosesnya lantarannya meninggal karena seperti itu. Gitu. Ambil pelajarannya supaya kita tidak mudah terguna-guna dan jangan sampai kita menjadi pelaku guna-guna. Matur suwun sedaya, kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar di channel video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.